Yeskiel pasalnya yang ke-10, udah sampai ke pasal ke-10 dan kali ini pasal 11 dan seterusnya ya teman-teman. Kenapa harus baca firman Tuhan ya? Karena kita ini memang harus dibentengi dengan firman Tuhan. Nah, sebenarnya kita itu selalu dikuatkan oleh firman Tuhan ya. Firman Tuhan adalah pedang ya, pedang rohani kita ya, sesuai di dalam Ibrani 4 ayat 12. Dan musuh sejati kita itu adalah roh-roh di udara ya. Perjuangan kita melawan roh-roh di udara ya, sesuai Efesus 6 ayat 12 ya teman-teman. Seperti itu. Tetapi aku pribadi, aku tuh dikuatkan dengan firman Tuhan yang ada di perjanjian baru ya. Waktu aku mulai bertumbuh gitu, baru mulai bertumbuh itu aku terus terang perjanjian baru aku dikuatkan dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam pertobatan gitu. Nah, tetapi setelah aku udah selesai, aku emang disaranin sama Pak Pendetaku bacanya perjanjian baru dulu ya. Waktu itu, waktu habis dibaptis, kalau mau mulai baca Alkitab, bacanya dari perjanjian baru. Jadi aku perjanjian baru udah selesai. Jadi kalau perjanjian lama, makanya baru mulai ini ya, tapi kita sama-sama udah sampai di Yeskiel. Nah, ternyata pas baca perjanjian lama dahsyat juga ya. Di situ dinyatakan tentang banyak yang sama terjadi di sana di tempatku yang lama dulu, tentang nabi-nabi bahkan ya. Tetapi bedanya apa? Nama-namanya dibedakan, namanya ternyata disamarkan ya gitu. Jadi aku ada gimana gitu ya, ada wow gitu ya pokoknya. Makanya luar biasa sekali, menjadi takjub lah sama Alkitab yang lebih dulu ada gitu. Jadi yang mana yang mencontoh ya, yang lebih dulu nggak mungkin kan, yang pasti yang belakangan gitu. Jadi menambah poin buat aku bahwa pantaslah memang aku berada di menambah poin buat aku bahwa pantaslah memang aku berada di sini gitu. Karena seperti itu ya teman-teman, luar biasa sekali, firman Tuhan sangat luar biasa, agung dan dahsyat. Nah, juga aku mendapatkan menjadi mengerti bahwa firman Tuhan itu maksudnya adalah mempunyai makna ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran ya. Itu terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayatnya 16. Karena apa? Karena betul sekali ya, kita terdidik oleh firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini ya, mengajar dari segala kesalahan yang dilakukan para nabi itu ya. Kita harus belajar dari apa yang pernah dilakukan para nabi, kesalahan-kesalahan para nabi itu, karena nabi juga manusia. Jadi kita jangan mengkultuskan nabi ya. Jadi kita belajar, banyak yang jatuh di dalam dosa ya para nabi, seperti itu ya. Dan juga kita belajar supaya kelakuan kita diperbaiki oleh karena firman Tuhan yang dilakukan oleh firman Tuhan yang menceritakan para nabi tersebut gitu. Dan mendidik kita di dalam kebenaran. Mendidik kita di dalam kebenaran itu karena Tuhan Yesus kita adalah sang kebenaran itu gitu ya. Jadi sangat luar biasa menjadi pengikut Kristus, mendapatkan suatu anugerah ya. Firman Tuhannya sungguh berkuasa dan mempengaruhi hidup kita, memberi pedoman hidup kita ya teman-teman. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa untuk sama-sama meminta hikmat kepada Tuhan atas apa yang akan kita dengar ya, firman Tuhan kali ini. Terbacakan di kitab Yeskiel ayatnya pasalnya yang ke-11 dan seterusnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, malam ini kami bersatu hati Tuhan telah berkumpul bersama-sama
mau mendeklarasikan firman. Bapa yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, malam ini kami bersatu hati Tuhan telah berkumpul bersama-sama mau mendeklarasikan firman-Mu Tuhan yang terbacakan di dalam kitabnya Yeskiel pasal 11 dan seterusnya Tuhan. Tuhan Yesus pimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan sampai dengan selesai ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendapat hikmat dari ayat per ayat yang terdapat di kitab Yeskiel pasal 11 dan seterusnya ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya urapan Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, menghampiri kami Tuhan, hingga kami boleh mendengar secara hikmat Tuhan. Dan biarlah kiranya setelah kami mendengar setiap firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, sebuah pengajaran dalam hidup kami seterusnya Tuhan. Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang maha baik, dahsyat, firman-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami minta hikmat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selamat berbuka puasa ya saudara-saudara muslim. Mau dengerin firman Tuhan? Mari kita sama-sama mendengarkan ya. Yeskiel pasalnya yang ke-11 dengan perikop pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur dilihat. Di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang. Dan di antara mereka kulihat Yazanya bin Azur dan Pelaka bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merangsang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah, hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuknya. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berrebahan karena pedang dan di tanah Israel. Aku akan menghukum kamu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya di tanah Israel. Aku akan menghukum kamu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring. Kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Yeskiel pasal 11, perikopnya yang terbaru, janji tentang pembaharuan Israel. Ayatnya yang ke-14. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan,
kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Inilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Di dalam batin mereka. Dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan akad itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Yeskiel pasal 12. Perikopnya, Yeskiel melambangkan pembuangan Israel. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, engkau tinggal di tengah-tengah dengar, sebab mereka bentak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam mata mereka aku menaruh bau. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum
ke pembuangan, pergi ke pembuangan. Mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia. Dan di dalam perangkapku dia akan terjebak dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya akan kuhamburkan ke semua mata angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan, dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa di mana mereka datang. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anakku, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas, dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi, sepi, lantaran isinya sudah lenyap oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi sudah lama berselang, tetapi satu oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah." Salam semuanya. Aku kali ini bacanya secara komprehensif ya teman-teman. Secara menyeluruh langsung sampai pasal 10 ya. Nanti baru kita lanjutkan dengan request lagu teman-teman ya. Karena kayak kalau belum selesai kayak ada hutang. Baca firman Tuhan kalau nggak sampai selesai kayak hutang kalau aku ya mak. Gitu teman-teman ya. Salam Dinda, tetap semangat semuanya. Lanjut lagi ya. Yeskiel pasal 13 dengan perikop hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel.
kamu tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan kalau kamu berkata demikianlah firman Tuhan? Padahal aku tidak berbicara. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah, oleh karena sungguh, karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin topan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku aku akan membuat angin topan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal 13 dengan perikop terbaru, hukuman terhadap nabiah palsu. Ayatnya yang ke-17. Engkau anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada kaum perempuan, bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menentang tali-tali azimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu,
dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong, aku akan melepaskan umatku dari tanganku dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lanjut ya teman-teman ya. Yeskiel pasal 14 dengan perikop hukuman terhadap penyembah berhala-berhala. Ayatnya yang pertama. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu, berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi, aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhala dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Katakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memusnahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal 14 dengan perikop terbaru, hukuman tidak tertegahkan lagi. Ayatnya yang ke-12. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau amin. YHWH adalah Allah kita ya, Allah Israel. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memusnahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan.
tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi, atau jikalau aku menyelamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi, atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dan negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan dan padanya manusia dan binatang, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput yang menggiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segalanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal 15 dengan perikop Yerusalem, pohon anggur yang tak berguna. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur, yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Pergunakan lagi itu untuk membuat sesuatu. Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku menentang mereka, dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasalnya yang ke-16 ya. Di sini ada petunjuknya Yerusalem yang tidak setia, dari ayat 1 sampai 63 ya. Dengan perikop Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ini banyak perumpamaan ya teman-teman ya. Istri di sini dimaksud adalah umat-umat kesayangannya gitu. Ayat pertamanya Yeskiel pasal 16. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan.
Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan geram pun engkau tidak digosok. Dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu. Dari rasa belas kasihan malahan engkau dibuang ke ladang. Oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau sudah sampai pada masa, ya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan Shalom. Salam Kak Intan. Waduh, tadi rungkat ya. Dinda, masuk dulu Dinda. Tadi rungkat loh. Kok bisa ya rungkat? Tadi rungkat loh. Aneh. Tadi rungkat. Aku nggak liatin sih, biasanya ada ini emang harus verifikasi, tadi harus verifikasi dan aku nggak liatin ya, harusnya verifikasi kayaknya tadi harus verifikasi, jadi ada yang lapor biasa. Heran saya ya, kita kan di sini nggak ngapa-ngapain mereka kok gitu terus sih, mereka itu puasa-puasa juga ya. Selalu ada yang laporin Dinda, selalu. Oke ya, aku ada gerakan harus baca gitu loh dari Tuhan, kayaknya ada gerakan harus baca, jadi ya mau lanjutin baca ini ya. Iya Mas Gali, rungkat tadi Mas Gali. Iya saudaraku, enggak akan nyerah. Tadi di ayat keberapa ya? Oh, tadi kenapa rungkatnya ya? Emang aku baca apaan? Udah sampai ini ya, ayat ke-16 ya. Ini nih kayaknya. Yeskiel pasal 16 ayatnya yang ke-13. Iya Dinda, makasih Dinda. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal 16. Perikopnya persundalan Yerusalem dan hukumannya. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dalam engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat.
engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni, dan engkau bersundal di situ seperti itu. Belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka, dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan uskupanku, juga kananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu. Engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng, bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya kepada korban dalam api? Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Dan sesudah segala kejahatanmu itu, celakalah engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian, dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lain. Sundalanmu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Lihat, aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau kepada kesewenang-wenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Engkau bersundal juga dengan orang Asyur oleh karena engkau belum merasa puas. Ya, engkau bersundal dengan mereka tetapi masih belum merasa puas. Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim, tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. Betapa besar hawa nafsumu itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal. Hai istri yang berzinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Maka dalam persundalanmu engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain, bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal, tetapi engkau yang memberi upah persundalan, sedang engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikannya kepadamu. Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menghamburkan kebersamaanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji, dan oleh karena darah anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka, sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Aku akan menghakimi engkau seperti menghakimi perempuan-perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah, dan aku akan melampiaskan atasmu murka dan cemburuanku. Aku akan menyerahkan engkau di dalam tangan mereka, dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu. Mereka akan menelanjangi engkau, akan merampas perhiasan-perhiasanmu dan membiarkan engkau telanjang bugil.
Mereka akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau yang melempari engkau dengan batu dan memancung engkau dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan membakar rumah-rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan. Dengan demikian, aku membuat engkau berhenti bersundal dan upah sundal tidak akan kau berikan lagi. Demikianlah aku melampiaskan murkaku kepadamu sehingga cemburuku kepadamu reda kembali. Barulah aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Oleh karena engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, tetapi dengan semuanya ini aku gemetar kemarahan. Sungguh, aku juga akan menimpakan kelakuanmu atas kepalamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah engkau melakukan kemesuman ini lagi di samping segala perbuatan-perbuatanmu yang keji? Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau, begitu ibu begitu anak ibumu. Engkau yang jijik melihat suamimu dan anak-anaknya lelaki dan adik kakak-kakakmu perempuan. Engkau yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki. Ibumu adalah orang Heti dan ayahmu adalah orang Amori. Kakakmu yang tertua ialah Samaria yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu, dan kakakmu yang termuda ialah Sodom yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji? Sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti engkau lakukan seperti anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan pakaian yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu. Bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua. Sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Tanggunglah nodamu, hai engkau yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan dengan dosa-dosamu yang lebih keji dan mereka lebih benar daripadamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah nodamu oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Shalom semuanya yang sudah bergabung ya. Shalom Kak Intan. Haleluya. Semuanya ya, saudara-saudara terkasih, selamat malam. Ya, kita udah masuk ke Yeskiel pasal 16 ya. Ini udah di ayatnya yang ke-52. Dengan perikop, Allah menjanjikan perjanjian baru. Tetapi aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan. Dan juga aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka, supaya engkau menanggung nodamu dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. Mengenai kakak-kakakmu Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Dan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan. Dan juga aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka, supaya engkau menanggung nodamu dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. Mengenai kakak-kakakmu Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula.
Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Dan engkau pun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Bukankah Sodom kakakmu yang termuda menjadi buah bibirmu dan masa kecongkakanmu? Sebelum kejahatanmu menjadi nyata, seperti pada saat ini engkau diaibkan oleh anak-anak perempuan Edom dengan semua yang di sekitarnya dan anak-anak perempuan Filistin yang menghina engkau dari sekitarmu. Kemesumanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji harus engkau tanggung, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu baik yang tertua maupun yang termuda dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu. Tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan perdamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal 17 dengan perikop lambang ketidaksetiaan Raja Zedekia. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kaulah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan. Lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah, seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu, dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu ada juga burung raja wali besar yang lain, dengan sayapnya yang besar dan bulunya yang lebat, dan sungguh pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu, dan cabang-cabangnya dijulurkan kepadanya, supaya burung itu mengair. Dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam, namun ia ditanam di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus, pohon anggur yang bagus. Tuhan Allah, apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakan buahnya, sehingga semua ulamnya yang harum menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, memberontak. Tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem, dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel.
baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia, sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi juga, supaya dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Firaun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang. Pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang, ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya itu kepadaku, yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Yeskiel pasal 18, dengan perikop setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Ayatnya yang pertama, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa denganmu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran itu lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi makan kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia,
hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ikuti peraturanku, Makanya pakai Downy. Siap lawan bau asap. Untuk kesegaran yang beneran lebih tahan lama. dengan berlaku setia, ialah orang benar. Dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala, dan melakukan kekejian, memungut bunga uang, dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsapi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai kepadanya sendiri. Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsapi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dan dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, tetapi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu bercurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat?
Kalau orang benar berbalik dan kebenarannya dan lakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala kedurhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Shalom semuanya ya teman-teman, masih setia ya. Deklarasikan Alkitab, haleluya. Salam Kak Paijo semua ya, saudara-saudara terkasih. Sudah masuk di Yeskiel pasalnya ke-19 ya teman-teman, 2 pasal lagi teman-teman ya. 2 pasal lagi teman-teman ya. Pengetahuan di sini juga ada nubuatan tentang perjanjian baru ya teman-teman ternyata ya. Di pasalnya yang ke-16 ya, dari ayatnya ke-52 ya. Ini adalah nubuatan perjanjian baru teman-teman ya. Nubuatan tentang perjanjian baru ya teman-teman ternyata ya. Di pasalnya yang ke-16 ya, dari ayatnya ke-52 ya. Ini adalah nubuatan perjanjian baru teman-teman ya. Haleluya. Yeskiel pasal 19 dengan perikop ratapan tentang Raja Israel. Ayatnya yang pertama, hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel. Dan katakanlah begini, betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Bangsa-bangsa menyerukan singa mengamuknya. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka menggelitik dia dan menggiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa di hadapan Raja Babel dan dimasukkan dalam penjara supaya suaranya jangan kedengaran lagi. Di atas gunung-gunung Israel, ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tingkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan. Cabang yang kuat menjadi kayu kering dan api timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan. Cabang yang kuat menjadi kayu kering dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padang
padanya cabang yang kuat. Tidak ada lagi, maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dari buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Yeskiel pasalnya yang ke-20 dengan perikop kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka. Di tanah Mesir, aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih bagi timun, membuatnya layu kering, buahnya disentakkan. Cabang yang kuat menjadi kayu kering dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat. Tidak ada lagi, maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dari buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Yeskiel pasalnya yang ke-20 dengan perikop kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka. Di tanah Mesir, aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih bagi kepada mereka. Di tanah Mesir, aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri.
Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa. Di mana mereka berada di hadapan bangsa-bangsa itu, aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Aku bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan. Janganlah berpegang kepada peraturan-peraturan mereka. Janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di hadapan gurun. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya kubuat mereka tertegun, agar mereka mengetahui bahwa aku
Akulah Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak-anak manusia. Salah saya. Iya betul. Akulah Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepada aku. Sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati, juga menyerbakan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum, dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikan? Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku, dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi. Yaitu yang kamu katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri, untuk berbakti kepada pohon dan batu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah, dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka, seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir. Begitulah aku akan berperkara dengan kamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, hai kamu kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya, tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan, seperti kepada persembahan yang harum. Aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanmu kepadamu.
di hadapan bangsa-bangsa, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada masa aku oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal 20 dengan perikop terbaru, api dari tanah selatan, ayatnya yang ke-45. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke selatan dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan, dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan, dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucap kata-kata sindiran? Haleluya. Luar biasa ya, firman Tuhan sudah terbacakan teman-teman ya, dari kitab Yeskiel pasalnya 11 sampai dengan haleluya. Luar biasa ya, firman Tuhan sudah terbacakan teman-teman ya, dari kitab Yeskiel pasalnya 11 sampai dengan 21 hari ini. Luar biasa sekali. Ya, tadi ada ayat-ayat yang sering mereka olok-olok ya teman-teman. Dan juga ada nubuatan perjanjian baru ya di pasalnya yang ke-16.